Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musuh atau yang mewakili, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri 1 Musuh, Ibu Sri Purwanti Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan, Ibu Sulistri Wulandari Sarjana Pendidikan, Bapak Wardoyo Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Bapak Sutresno Sarjana Teknik. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Musuh yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di kegiatan sosialisasi dan pengimbasan modul 1 program guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri 1 Musuh, Kabupaten Boyolali tahun 2022. Marilah kita buka acara sosialisasi dan pengimbasan modul 1 guru penggerak dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan hari ini dapat kita lalui dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar pada kita semua. Amin. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musuh atau yang mewakili. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah rawuh di ruang pertemuan di SMK Negeri 1 Musuh atas undangan kami, yaitu calon guru penggerak akan mensosialisasikan dan pengimbasan modul 1 guru penggerak Angkatan 4. Seperti yang Bapak Ibu semua berso, bahwa ada 4 Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Musuh yang lolos tahap ini. Monggo kita dukung sehingga nanti bisa berakhir sukses, bisa mengimplementasikan dalam dunia pendidikan dengan baik, dan muaranya nanti pendidikan di Indonesia akan lebih baik. Baiklah, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan sosialisasi dan pengimbasan modul 1 program guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri 1 Musuh Kabupaten Boyolali tahun 2022. Di sini merupakan aksi nyata dari program guru penggerak setelah menyelesaikan 1 modul yang terdiri dari 4 modul juga. Jadi modul 1 itu terdiri dari 4. Yang pertama modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 itu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 merupakan visi guru penggerak, serta modul 1.4 merupakan budaya positif. Modul 1.1 asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya.
Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak itu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Jadi anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan penyinaran yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani tersebut. Budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemajuan sehingga menimbulkan tenaga. Unsur-unsur pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara di sini ada 7 unsur. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik itu manusia yang memiliki sifat bawaan yang diperoleh sejak lahir. Yang kedua, pendidik. Pendidik seperti kita ini harus dapat menjadi teladan, atau di dalam Ki Hajar Dewantara slogannya yaitu Engar Sosong Tulodo Ing Matya Mangun Karso Tuturi Handayani. Di sini artinya di depan harus memberikan contoh, di tengah harus memberikan dorongan atau motivasi, serta di belakang memberikan dorongan. Yang ketiga, tujuan belajar. Membentuk manusia yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan. Yang keempat, asas belajar. Panca Dharma yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas budayawan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode Among. Tingkat belajar. Belajar menurut Ki Hajar Dewantara sama-sama mementingkan aspek perkembangan usia. Serta yang ketujuh adalah lingkungan belajar. Ki Hajar Dewantara menyebutkan ada 3 lingkungan belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain unsur pembelajaran tadi, ada beberapa aspek, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beberapa profil pelajar Pancasila, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Yang keempat adalah kebinekaan global serta bernalar kritis. Serta yang keenam adalah mandiri. Untuk selanjutnya, di sini sekolah kita juga sudah menerapkan beberapa profil pelajar Pancasila. Antara lain yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini dapat diwujudkan melalui berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini sudah kita lakukan setiap hari di kelas-kelas yang kita ampu. Serta sholat zuhur berjamaah sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita sepulang sekolah. Itu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kreatif. Siswa-siswa kita sudah kreatif dengan mereka mengikuti project based learning. Di sini anak-anak kami juga membuat kerajinan dari benang, dari mote-mote kecil ya, mungkin di situ itu tergantung kreativitas mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong.
Setiap hari Jumat siswa kita juga sudah mengikuti gotong royong, yaitu dengan mengadakan kerja bakti di kebersihan lingkungan di sekolah kita dengan membuat taman-taman itu mereka dengan kerjasama dengan baik, akhirnya terjalinlah gotong royong yang baik. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Anak-anak kita juga telah mengikuti beberapa penampilan tari-tarian, puisi dan lain sebagainya ya dalam lomba kebinekaan saat ada hari lahir Pancasila waktu itu. Terus bernalar kritis. Di sini ada siswa kita yang mengikuti Kreanova. Di sini mereka juga berpikir kritis untuk menampilkan hasil karya mereka yang dipamerkan di tingkat kabupaten waktu itu. Saya ambil dari dokumen sekolah yang ada di sini. Anak teknik dan anak farmasi waktu itu berkolaborasi. Serta selanjutnya adalah mandiri. Siswa kita mengerjakan tugas dengan mandiri tanpa dikejar-kejar. Mungkin ini untuk yang jurusan kami ya, untuk yang akuntansi dan farmasi mungkin tidak usah mengejar-kejar, mereka sudah mandiri mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi modul 1 sudah saya sampaikan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara serta profil belajar Pancasila. Sekarang menginjak modul 1.2 yaitu peran dan nilai-nilai guru penggerak. Peran guru penggerak di sini salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Semua guru sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi setiap Bapak Ibu guru mengajar itu otomatis menjadi pemimpin bagi kelasnya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi dari sini peran guru penggerak itu diharapkan dapat menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita, yaitu misalnya MGMP tingkat sekolah bisa juga terjadi seperti itu, supaya terjadi perubahan tadi ya. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Diharapkan nanti seorang guru penggerak itu menjadi coach atau memimpin temannya juga bisa ya. Coaching di sini terjadi seperti pembelajaran bersama-sama seperti itu. Serta yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kita antar guru mungkin yang satu mapel saling berkolaborasi. Bahkan sekolah kita juga sudah mengadakan kolaborasi dengan PJBL itu antara guru matematika dengan guru produktif seperti itu, guru bahasa baik untuk rumpun bahasa Jawa, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa di situ, bahasa Indonesia juga di situ mereka berkolaborasi untuk apa? Untuk membentuk atau membuat suatu proyek. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kami diharapkan murid itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kita melakukan pembelajaran bahwa anak atau murid itu dapat memimpin dirinya sendiri. Artinya mereka dapat memimpin dalam pembelajaran tanpa kita harus arahkan begini-begini, siswa dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya nilai-nilai guru penggerak. Jadi selain siswa, kita sebagai calon guru penggerak atau guru-guru juga di sini di sekolah kita itu harus bisa mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Mandiri di sini maksudnya bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Itu secara mandiri mungkin tugas individu. Tapi kita juga butuh kolaboratif di sini, kolaborasi bersama teman sejawat atau atasan ataupun dengan murid atau dengan orang tua, itu kita juga harus ada kolaborasi, yaitu dalam hal mungkin penanganan siswa itu kita harus kerjasama dari semua unsur atau semua pihak. Inovatif di sini berarti diharapkan guru itu dapat berinovasi atau mengembangkan apa yang harus dikembangkan di sekolah kita. Serta berpihak pada murid, maksudnya semua kita adalah bertolak belakang pada murid. Jadi semuanya itu kita menghamba pada murid. Apa maunya murid kita ya kita lakukan atau kita layani. Maunya menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti itu.
Selanjutnya di sini modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu tugas guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam pengembangan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru penggerak harus mempunyai visi dan imajinasi, visi yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil refleksi yang menjadi peta kekuatan, melakukan perubahan imajinasi kekuatan dengan gambaran masa depan yang ingin diraih berdasarkan aksi-aksi nyata yang dilakukan. Di sini visi guru penggerak yang ingin saya wujudkan adalah peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif, menyenangkan, berpusat pada murid. Pendekatan inquiry apresiatif, jadi sebuah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan, menumbuh kembangkan nilai positif pada anak dan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan di sini adalah bisa kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite, itu adalah pihak yang berkepentingan di sekolah. Terus berperan perubahan dengan metode Bagja. Metode Bagja itu apa? Yaitu metode dipanjangkan adalah B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, serta A-nya adalah atur eksekusi. Jadi mungkin cara kerja kita nanti harus pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Di sini kami sudah membuat tugas juga yang dulu sudah kami kumpulkan dengan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan. Contoh pertanyaan di sini yang saya buat dulu, bagaimana mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, menyenangkan, dan berpusat pada murid? Itu pertanyaan yang saya letakkan. Terus di sini tindakan yang dilakukan atau yang untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dengan menuntun mereka melalui pengajaran sebagai proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Hal-hal positif apa yang pernah diraih siswa di sekolah. Di sini tadi ada siswa yang setelah mengikuti perlombaan Kreanova di situ, mereka berkolaborasi bersama peserta didik lain untuk merefleksikan dirinya dan mungkin berkolaborasi juga dengan guru-guru mereka sebagai pembimbing sehingga mereka dapat mengekspresikan apa yang menjadi kreativitas mereka. Gali mimpi atau dream. Kondisi siswa seperti apa yang Anda impikan di masa mendatang. Di sini berkolaborasi bersama pimpinan, rekan sejawat, dan menyatukan kekuatan. Kekuatan kita adalah mungkin sebagai pendidik di sini kita harus bersatu bagaimana supaya mimpi-mimpi sekolah kita ini bisa terwujud ke depannya. Langkah-langkah apa yang kita ambil itu harus kita satukan dalam visi kita dalam memajukan sekolah kita. Selanjutnya J, itu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut? Di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, mendesain pembelajaran, melakukan penilaian keterampilan, melakukan evaluasi tindak lanjut. Seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah menerapkan PJBL atau Project Based Learning. Itu adalah merupakan salah satu cara juga untuk menjabarkan rencana-rencana mungkin untuk menyelesaikan apa yang menjadi pertanyaan tadi. Atur eksekusi atau deliver. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan visi tersebut, strategi seperti apa yang akan diambil untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Di sini kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam hal ini mungkin komite ya. Itu adalah orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian suatu visi yang akan kita laksanakan.
Strateginya adalah menuntun mereka melalui keteladanan. Kita harus memberikan contoh kepada siswa-siswa kita bagaimana untuk mewujudkan suatu misi sekolah. Itu tadi adalah modul 1.3 yang sudah kami pelajari, kurang lebihnya seperti itu. Dan kita akan menginjak kepada modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam modul 1.4 ini yang dipelajari adalah perubahan paradigma, disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Itu yang dipelajari dalam modul 1.4. Keyakinan kelas, seperti halnya pernah kita lakukan pada awal pembelajaran kemarin, kita sudah melakukan keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing dari Bapak Ibu guru. Wali kelas sudah menyampaikan keyakinan kelas yang harus mereka patuhi atau mereka lakukan. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi seseorang secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengingat serangkaian peraturan. Jadi tidak hanya serangkaian peraturan yang perlu diingat, tapi mereka harus meyakini. Oh iya, saya harus datang sebelum jam 7. Mungkin siswa seperti itu, termasuk kita sebagai pendidik juga harus datang sebelum jam 7. Kita harus mentaati hal tersebut. Masuk kelas jam 7 tepat. Jam istirahat, jam pulang. Itu termasuk keyakinan kelas ya. Terus berpakaian secara rapi, saya ingat itu anak keyakinan di kelas mereka yang sudah mereka sepakati antara siswa dan wali kelas, itu juga harus kita benar-benar melaksanakan. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat memonitor atau memantau, serta yang kelima sebagai manajer. Nah, ini peran kita terhadap murid kita itu ada 5. Penghukum, membuat mereka merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Itu yang kita lakukan sebagai guru. Sekarang ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa mengambil pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tahu kalau murid kita itu melanggar peraturan, kita harus bisa membantu menyelesaikannya. Nah, di sini posisi kontrol guru tadi yang 5, di situ posisinya sebagai tindakannya ada perkataan, ada akibat, ada pola perilaku, serta motivasi yang berkembang. Saya ambil satu contoh misalnya sebagai penghukum. Tindakannya adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Perkataan, misalnya kalau kamu begini Bapak Ibu guru nanti akan begini loh. Itu adalah kata-kata yang diambil dari sebagai seorang penghukum. Akibatnya murid tidak akan peduli dengan gurunya atau tugas sekolah. Jadi murid itu malah mengabaikannya kalau kita sebagai penghukum siswa gitu. Motivasi yang berkembang yaitu memotivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Siswa dari luar siswa itu sendiri dari luar. Terus membuat rasa bersalah. Posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah. Terus perkataan yang diucapkan mungkin contohnya adalah Bapak atau Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tua tahu bagaimana, kalau seharusnya kamu tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, seperti itu. Murid merasa bodoh dan nakal. Itu kalau kita membuat rasa bersalah terhadap siswa. Pola perilaku, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir, dan salah. Serta motivasi yang ditumbuhkan adalah dari ekstrinsik, yaitu dari luar. Sekarang kita guru sebagai teman siswa kita.
yaitu membuat pemakluman. Oh iya, kayak teman sendiri kan. Oh ya udah nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Lakukan demi bapak atau ibu. Nah itu misalnya kamu harus begini, tolong ya lakukan demi saya. Merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Terus motivasinya tetap motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Sekarang yang keempat, sebagai guru, sebagai pengawas di sini posisinya. Tindakannya adalah memantau dan mencatat siapa yang salah, siapa yang tidak salah, seperti itu. Akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi kalau dia berbuat begini, akibatnya apa, konsekuensinya apa, seperti itu. Pola perilaku orientasi pada ganjaran atau hadiah. Jadi mereka melakukannya kalau ada hadiah, mau melakukannya, kalau tidak mungkin juga tidak. Motivasi tetap ekstrinsik. Yang terakhir adalah sebagai manajer, bertanya dan membuat kesepakatan. Tindakannya ya, perkataannya apa sebenarnya harapanmu? Harapannya itu apa? Kalau misalnya aku buat seperti ini, akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Terus motivasinya adalah motivasi intrinsik, yaitu dari dalam. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup atau survival. 2, cinta dan kasih sayang atau love and belonging ya. Kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekerasan atau power. Ya, sampai pada penghujung kesimpulan kita ya. Peran saya sebagai guru penggerak di sini untuk memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan profil belajar Pancasilanya yang ada 6 tadi, serta dapat berperan dengan nilai-nilai seorang guru sehingga dapat menentukan visi sebagai seorang guru penggerak dengan inquiry apresiatif metode Bagja yang akan saya lakukan, sehingga dengan budaya positif dapat menyelesaikan segitiga restitusi serta posisi kontrol sebagai guru. Keyakinan kelas tetap dilaksanakan serta disiplin positif serta kebutuhan dasar manusia sehingga terjadi perubahan paradigma. Oke. Pada dasarnya di sini kami juga membuat rencana aksi nyata yang akan kami buat portofolio nanti ke depan, yaitu rencana tindak lanjutnya ya sebagai aksi nyatanya, dan itu merupakan tugas kami yang harus kami selesaikan. Mudah-mudahan diberi kesehatan, mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kami lancar untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Dan demikian mungkin sosialisasi apa yang saya peroleh selama 3 bulan ini adalah kurang lebih seperti itu. Dan itu terima kasih untuk waktunya, dan mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Musuh, terkhusus Bapak Sutrisno, Sarjana Teknik, Bapak Wardoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Ibu Sri Porwanti, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan, Ibu Sulistri Wulandari, Sarjana Pendidikan, atas penyampaian materi, sosialisasi, dan pembebasan modul 1 guru penggerak. Semoga sukses sampai selesai diklat dan membawa perubahan yang positif untuk SMK Negeri 1 Musuh. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup sosialisasi dan pembebasan modul 1 guru penggerak pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.